Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi yang telah menginjakkan kakinya di muka bumi ini untuk menyebarkan agama Islam dari suri teladan umat manusia. Siapalah dia? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung saja kepada yang terhormat Ustaz Iqbal Eshum Umhum. Saja saya akan membawakan materi sejarah peradaban Islam, yaitu materinya itu ada 5 soal. Yang pertama itu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Pertama itu sejarah bahasa adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang penting, terutama yang berkaitan dengan kehidupan manusia, untuk memahami perkembangan dan dampaknya terhadap kehidupan saat ini dan di masa depan. Dan secara istilah adalah para ahli memberikan definisi yang beragam tetapi tetap berfokus pada perkajian peristiwa masa lalu secara ilmiah dan kritis. Dan adapun pengertian secara menurut para ahli adalah Herodotus disebut sebagai bapak sejarah. Herodotus mendefinisikan sejarah sebagai upaya menceritakan peristiwa masa lalu untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Dan adapun soal yang kedua itu jelaskan kondisi dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Dan adapun kondisi sosial adalah masyarakat Arab terbagi dalam beberapa kelas sosial, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kaum bangsawan, pemimpin suku, pedagang kaya atau orang-orang yang memiliki status tinggi. Dan yang kedua itu kaum budak, adalah kelompok masyarakat diperbudak dan tidak memiliki hak. Mereka sering diperlakukan dengan kejam. Dan adapun yang ketiga, kaum wanita adalah dipandang rendah, tidak memiliki hak dan sering menjadi objek perdagangan atau perbuatan. Dan kondisi politik adalah tidak ada kekuasaan atau pemerintahan terpusat. Sistem politik diatur oleh masing-masing suku, yaitu kepala suku adalah pemimpin tertinggi dan suku. Kekuasaan kepala suku bersifat informal dan didasarkan pada kekuatan fisik, kekayaan atau ketokohan. Jadi lanjut dengan soal yang ketiga. Jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam mengalami kemajuan yang pesat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya, Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah Islam dari perbatasan India dan sebagian Asia Tengah hingga Afrika Utara. Wilayah yang berhasil ditaklukkan diantaranya Suriah, Mesir, Irak, dan Persia. Umar bin Khattab memerintahkan panglima perang untuk mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan setiap wilayah. Yang dilakukan Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil. Ia menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintahan dan pengelola wilayah. Adapun soal yang keempat itu jelaskan belakang terjadinya perang sifin
Perang Siffin terjadi karena perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengenai qisas atau hukuman bagi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, dan menuntut Ali untuk menghukum qisas pembunuh Utsman, dan dengan alasan bahwa Ali tidak layak dibaiat dengan khalifah jika tidak melakukannya. Dan soal yang kelima, perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah dan Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Jadi perbedaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah adalah dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, yaitu pergantian khalifah berdasarkan garis keturunan. Sedangkan dinasti Abbasiyah menggunakan sistem intikhab, yaitu pergantian khalifah berdasarkan pemilihan oleh Dewan Penasihat. Ya, cukup sekian dari saya yang saya sempat bawakan materi, yaitu ada 5 soal. Allahumma afiq ila aqwamit thoriqi risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.